Kita tahu kalau PPDB ini adalah sistem yang rutin menjadi sorotan setiap tahun. Jadi kami menilai ini semacam isu tahunan yang seringkali menjadi sorotan, baik di nasional maupun lokal. Dan MCW setiap tahun selalu melakukan pemantauan di PPDB dan sering berinteraksi juga di Dinas Pendidikan Kota Malang. Nah, di tahun ini MCW dan forum masyarakat yang peduli pendidikan menemukan banyak fakta yang mengarah pada dugaan. Kami menduga ini ada indikasi kecurangan. Saya kasih contoh kasus, teman-teman media sekalian, saya kasih contoh kasus yang ini fakta terjadi dan kami sudah kasih tahu ke dinas. Contoh, pada salah satu SMP ada calon peserta didik yang pada awalnya lolos seleksi melalui jalur zonasi di salah satu SMP Kota Malang. Kita anggap aja ini SMP A. Bahkan secara resmi calon peserta didik ini tertulis dalam PPDB Kota Malang tahun 2023 di SMP A. Namun anehnya secara tiba-tiba calon peserta didik ini pindah dan terdaftar pada sekolah SMP lain yang dianggap favorit. Ini dianggap favorit, kita sebut aja SPB. Nah, terdaftarnya dia pada SPB ini ditemukan, kami punya data langsung dari sekolah. Yang menjadi masalah, pertanyaannya dia ini lewat mana kan gitu. Ini pertama, ini karena jalurnya tidak jelas ya. Kami menanyakan langsung kemarin dan beberapa minggu yang lalu, kasus ini kami sudah laporkan ke Dinas Pendidikan. Dan sampai sekarang hingga rilis ini dibuat, sayangnya belum ada respon. Makanya kami minta ini langsung kita konversi pers saja. Dan kami menemukan banyak data. Karena itu dari dinas ini ada respon, memang kemungkinan ada penerimaan calon peserta didik di luar jalur penerimaan PPDB atau luar sistem. Respon dari dinas seolah membenarkan ada jalur di luar sistem. Tapi kami melihat dari satu kasus ini sebetulnya fenomena gunung es. Karena apa? Banyak laporan aduan dari warga itu yang masuk yang mengarah pada dugaan-dugaan. Ada semacam jalur di luar PPDB dan itu yang dilarang. Kalau dari dinas mengatakan memang ada PPDB luring, selain luring di juklat yang dibuat dinas sendiri itu tidak ada di SMP khususnya. Kalau di SD dan TK saya ngelihat ada frasa luring selain daring ya. Kalau di TK dan SD, kalau di SMP tidak. Jadi tidak dapat dibenarkan kalau ada PPDB SMP itu di luar online. Nah, itu yang kami temukan. Nah, ini fenomena gunung es sekali lagi, dan kami cek data semua di Dapodik. Pertama, kami di sini pakai dua metode untuk melihat data ini. Pertama melalui Dapodik, karena yang kita tahu di SMP itu punya zonasi 50%, afirmasi 15%, kebidaan orang tua 5%, prestasi 30%. Dan kami punya fakta, kami menemukan banyak data penerimaan peserta didik yang berbeda dengan hasil PPDB secara online. Oke. Sebagai contoh, saya kasih contoh lagi, salah satu SMP negeri di Kota Malang berdasarkan Dapodik, ini salahkan Dapodik ya, jangan salahkan data. Kami menghitungnya dari Dapodik yang dianggap sumber data di semua sekolah atau pendidikan. Memiliki jumlah rombel 8 di satu angkatan. Jumlah tersebut jika dikalikan dengan rasio kuota setiap rombel, jadi setiap rombel itu kan harus punya 32 pagu maksimal, nggak boleh di atas lebih itu pelanggaran. Maka memunculkan total 256 siswa pada SMP tersebut. Sementara melalui laman PPDB online, sekolah tersebut hanya memiliki pagu sebanyak 252 siswa. Yang awalnya secara perhitungan di Dapodik, SMP ini punya 256 secara keseluruhan, cuman pagunya tertulis 252. Jadi semacam ada 4 kursi yang disisakan. Kami menduga begitu. Ini salah satu contoh yang kami hitung berdasarkan data primer melalui Dapodik. Ini dan kami coba mengecek semua sekolah di seluruh SMP Kota Malang. Ada total 30 SMP Kota Malang melalui data Dapodik. Dan kami menemukan potensi total 1075 siswa atau pagu yang secara keseluruhan di SMP Kota Malang yang proses penerimaannya dilakukan di luar sistem. Jadi
di luar sistem ini tidak dilakukan di PPDB. Di luar PPDB dilakukan penerimaan ini. Jadi ada sekitar, pencatatan kami ada potensi total, kami melihat ini sebagai sebuah potensi yang totalnya mencapai angka 1000. Jadi sekitar kalau dipresentasikan dalam seluruh penerimaan PPDB di Kota Malang di 2023 itu ada sekitar 14% yang penerimaannya di luar PPDB secara online. Kami melihat potensi itu. Dan karena itu kami melihat untuk mengkonfirmasi data tadi, selanjutnya kami melakukan penelusuran data lain dengan melihat peserta didik secara langsung di beberapa SMP Kota Malang. Jadi kami melihat langsung data di SMP. Tentu ini bukan kami secara langsung ya, tapi kami punya jaringan warga, bekerjasama dengan warga untuk melihat data di SMP Kota Malang. Karena metodenya kami membandingkan PPDB secara online, kami melihat data di situ, orang-orang atau anak peserta didik siapa saja yang kelihatan di situ, dan kami membandingkan itu dengan SMP. Nah faktanya, kami melihat kami menggunakan data sekolah ini hanya 4 SMP. Keterbatasan data yang kami peroleh ini hanya ada 4 SMP sekolah yang kami bandingkan dengan data PPDB secara online. Hasil penelusuran menunjukkan ada total 151 pagu atau siswa secara keseluruhan di 4 SMP tersebut yang penerimaannya dilakukan di luar sistem. Sekali lagi ada 151 pagu secara keseluruhan di 4 SMP tersebut yang proses penerimaannya dilakukan di luar sistem PPDB.